Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ratnasari, NIM 1814080046 dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini Susi akan membahas materi metodologi penelitian, yaitu menguasai konsep dasar penelitian pendidikan dengan 6 cakupan materi. Yang pertama, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang kedua, tahap atau prosedur penelitian pendidikan. Yang ketiga, hambatan dalam penelitian. Yang keempat, komponen proposal penelitian. Dan yang kelima, menjabarkan pola pikir ilmiah atau non-ilmiah. Dan yang terakhir, memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang menjabarkan pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu berpikir yang logis dan empiris. Logis berarti secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah yaitu berpikir yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan intuisi, yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa proses pengumpulan data. Selanjutnya, memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang hakikat. Apa sih itu hakikat? Hakikat penelitian pendidikan yaitu dilakukan dalam bidang pendidikan menggunakan teori, konsep, dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Dan yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu perubahan. Dan yang ketiga yaitu fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, menambah pengetahuan, prinsip-prinsip dasar, dan hukum ilmiah. Yang kedua, meningkatkan pencarian metode ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian kegeneralisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Selanjutnya, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambar akan definisi atau konsep penelitian. Peneliti akan mengajukan UAT untuk menggali informasi lebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan, dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif, membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. Selanjutnya, penelitian deskriptif.
penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan "who" dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal ataupun numerikal, menyajikan informasi dasar atau suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasikan subjek penelitian, serta menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, dan untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Nah, selanjutnya yaitu penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menghubungkan bukti-bukti untuk mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang akurat. Nah, selanjutnya penelitian korelasional. Penelitian korelasional berasal dari kata korelasi yang berarti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian korelasional adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Menurut Kerlinger, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Nah, yang terakhir penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam membentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, penelitian tindakan dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Nah, selanjutnya, komponen proposal penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh kerangka, konsep dan hipotesis, dan yang kedelapan metode penelitian, yang kesembilan jadwal dan lokasi penelitian, dan yang terakhir lampiran. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama ada tahapan persiapan, menentukan pokok bahasan. Yang kedua, identifikasi permasalahan yang akan ditampilkan. Yang ketiga, survei lokasi. Yang keempat, melakukan perizinan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang pertama, melakukan tes awal. Yang kedua, memberikan treatment kepada kelas eksperimen. Yang ketiga, melakukan post-test. Nah, untuk tahapan akhir, yang pertama tahap analisis data, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hambatan dalam penelitian. Pertama, kekurangan biaya penelitian. Nah, yang kedua, kekurangan sarana penunjang dalam kita melakukan penelitian tersebut. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang akan diteliti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.